never got us anywhere. The only language that you'll understand. That's just the tip. Di awal film kita diperlihatkan dengan anjing yang sedang asik makan. Lalu di belakangnya terlihat sosok penculikan dan seorang yang diculik. Lalu muncullah pemeran utama kita, gadis bernama Lisa itu tersadar dia telah berada di sebuah kota kecil dalam keadaan leher terikat seperti anjing. Saat seseorang datang memberikan makan, Lisa beralasan ingin pergi ke kamar mandi untuk melarikan diri. Namun petugas itu malah menyuruh Lisa untuk buang air di selokan yang telah disediakan. Dan lagi saat Lisa sedang memakan makanan itu, ia sangat jijik karena Lisa menyadari bahwa itu adalah makanan anjing. Sebenarnya apa ini dan apa yang sedang dilakukan para orang-orang ini sehingga menyandra Lisa, lalu menjadikan Lisa seperti anjing? Hari-hari pun berlalu, Lisa yang sudah terlalu lapar mau tak mau harus memakannya. Hingga ia mendengar teriakan seorang pria yang sedang meminta tolong. Hello? Namun saat Lisa berusaha berkomunikasi dengan wajan tempatnya makan, tiba-tiba ia tak sadarkan diri seolah-olah terkena bius. Dari penjelasan seorang pria, tempat ini sedang melakukan penelitian sikap dan perilaku. Setiap hari akan ada orang yang memberi Lisa makan dan Lisa selalu diawasi dari ruangan laboratorium. Jadi manusia di sini diperlakukan seperti anjing untuk mengetahui bagaimanakah perilaku mereka dan gimana respon mereka jika diperlakukan seperti anjing. Apakah akan nurut atau akan memberontak? Dari mulai makan, cara dia dimandikan, bahkan bisa dibuat sebuah kalung pencekik agar ia tak bisa kabur dari sini. Sudah seperti anjing beneran. Saat Lisa di halaman, ia berusaha untuk kabur. Namun semakin ia melangkah, semakin pula kalung itu mencekiknya. Dan seseorang juga mengalirkan tegangan listrik di pagar. Bahkan kini pengeras suara itu mengecap Lisa sebagai anjing yang nakal. Saat Lisa kembali ke ruangan, tiba-tiba ada seseorang yang mengajak berkomunikasi. Pria itu mengenalkan diri sebagai Adam. Hal itu membuat Lisa sedikit lega karena sekarang ia tahu bahwa ia tak sendirian. Dan saat Lisa ingin memakan makanan yang diberikan oleh petugas, Adam melarangnya karena Adam tahu makanan itu membuat mereka berhalusinasi dan tak sadarkan diri. Namun Lisa tetap tenang dan terlihat baik-baik saja, seperti ada yang aneh. Petugas yang melihat Adam tak mau memakan makanannya yang telah disediakan pun datang menghampiri, lalu menyentrumnya sembari mengatakan, "Dasar anjing nakal." Hingga saat Lisa tersadar, ia berada semakin dekat dengan Adam. Adam meminta maaf karena ulahnya Lisa jadi mendapatkan perlakuan kasar. Namun Lisa tak terlalu mengambil pusing hal itu dan ia juga berjanji akan selalu menemani Adam dan membawanya keluar dari sini. Mereka pun semakin dekat dan saling menceritakan keluarganya masing-masing untuk menghabiskan waktu. Hingga petugas kembali datang dan memberi mereka makanan. Lisa lalu menyantapnya dengan nikmat. Adam yang sudah tak makan selama beberapa tahun pun akhirnya ikut menikmati. Ternyata enak juga ya rasanya, seperti rendang, ucap Adam. Dan benar saja, tak berselang lama makanan itu membuat mereka tak sadarkan diri. Sebelum itu tertawa lepas seperti habis menghisap marijuana. Saat Lisa terbangun, ia memanggil Adam. Betapa senangnya mereka saat mengetahui bahwa jarak mereka semakin dekat. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk kabur. Adam mulai berusaha melepaskan kalung yang ada di leher Lisa. Namun tiba-tiba penjaga yang berada di luar ruangan mengingatkan mereka bahwa tak boleh bersentuhan. Stay halal, brother. Melihat penjaga itu, Adam sangat amat ketakutan. Takut ia dipisahkan dengan Lisa, karena di sini ia sudah merasa nyaman dengan Lisa. Namun Lisa tak memperdulikan penjaga itu dan terkesan menyepelekannya.
Sehingga penjaga itu kesal lalu mengaktifkan kalung pencekik hingga Lisa sesak napas dan tak sadarkan diri lagi. Tak terasa mereka sudah dikurung selama 14 hari. Adam yang telah menyusun rencana berhasil menyerang petugas yang memberinya makan dan mengambil kunci untuk melepaskan kalung mereka. Namun siapa sangka You doing? Getting out of here. We'll never make it. Jadi dari kejadian itu nampak Lisa di sini bukanlah korban penculikan, alias Lisa adalah anggota dari dua orang bernama George dan Erica, yang ternyata kedua orang itu adalah sahabat baik Lisa. Lisa sedikit protes kepada George karena di awal nggak ada penjelasan tentang arus listrik dan makanan yang membuat halu. Namun George menjelaskan bahwa itu ia lakukan untuk membuat anjing patuh kepada majikannya. Hingga tak lama kemudian telepon berbunyi, yang ternyata dari dosen mereka yang bernama Nyonya Pisar. Dosen itu protes karena kamera CCTV di sana mati dan si dosen tak bisa mengawasi perkembangan mereka. George berjanji dalam waktu 10 menit semua akan kembali normal dan Lisa pun diantar kembali ke ruangannya. You two are the only problem so far. Adam's not. Saat Adam terbangun, ia sangat bingung karena seingatnya ia telah berhasil melumpuhkan penjaga dan merebut kunci, dan Lisa berusaha menutupinya dengan mengatakan bahwa Adam hanya berhalusinasi. Pagi pun tiba, Lisa dan Adam yang berada di luar mencoba mendekati pagar. Dan setelah mengetahui pagar itu tak lagi dialiri arus listrik, Adam mengajaknya untuk kabur dari tempat ini. Lisa yang tak mau membuat Adam curiga pun menurutinya. Dan semakin mereka menjauhi dari pagar itu, kalung yang ada di leher mereka semakin mencekik hingga membuat mereka berdua tak sadarkan diri lagi. Saat Adam tersadar, ada seorang dengan pakaian anti corona mendatanginya dan menyuntikkan sebuah cairan yang membuat Adam berhalusinasi. All the noise you want. Dan ternyata pria hantu itu adalah George. Kini ia menghampiri Lisa dan anehnya Lisa juga disuntikkan dengan cairan tersebut. Tapi setelah itu mereka berpusreng. Saat George kembali ke ruangan pengawasan, Erica menanyakan kenapa banyak kamera yang mati saat George pergi. Namun George berbelit-belit seperti ada yang ditutupi dan meninggalkan Erica begitu saja. Saat George pergi, Erica yang tak melihat Adam dan Lisa di ruangannya pun menemui dua temannya dan mengajaknya untuk memeriksa semua ruangan di tempat ini. Dan betapa kagetnya saat Erica melihat Lisa telah terikat dan tak sadarkan diri. Dua teman Erica juga menemukan Adam di ruangan lain. Setelah mengembalikan Lisa dan Adam ke ruangan, Erica menghubungi dosennya agar datang ke sini untuk memastikan semuanya aman. You have 5 minutes to explain. Bersamaan dengan itu dosen pun datang dan memarahi George habis-habisan karena telah bertindak melenceng jauh dari apa yang sudah direncanakan. Bahkan dosen itu mengancam akan memenjarakan George jika terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa para relawannya. Jadi yang ada di sini bukanlah hanya Adam dan Lisa, melainkan ada puluhan orang yang rela menjadi bahan eksperimen untuk kegiatan perkuliahan ini, tapi ya dibayar. Lalu dosen itu menyuruh Erica mengambil Lisa untuk diinterogasi. Setelah menyuntikkan obat adrenalin untuk membuat Lisa tersadar, dosen itu pun menanyakan kepada Lisa apa yang sebenarnya telah terjadi. Dosen juga mematikan CCTV dengan tablet canggih agar tak ada orang lain yang tahu tentang rencana mereka. Namun di sini Lisa yang terpengaruh obat-obatan dan tak mau jauh dari Adam, tak memperdulikan omongan dosen itu dan malah mencekiknya hingga tak berdaya. Lisa juga menyuntikkan cairan yang sama ke dosen tersebut dan menguncinya di ruangan pendingin agar tetap tersadar diri namun tersiksa. Setelah itu melalui CCTV Lisa memberitahu Erica dan George bahwa ia telah siap kembali ke ruangan. Erica menanyakan kepada Lisa kemana dosen mereka pergi. Lisa menutupi perbuatannya dengan mengatakan bahwa dosen langsung pergi karena ada urusan mendadak. Setelah mengantar Lisa kembali ke ruangan,
Erika yang berada di ruangan pengawas penasaran atas kepergian dosen dan berniat menghubunginya. Namun George menghalanginya dan merebut ponsel gadis tersebut. "Mendingan kamu keluar aja cari nasi padang biar pikiranmu plong. Di sini biar aku yang urus," ucap George. Saat Erika pergi, George pun mulai memeriksa kembali CCTV dan berhasil menemukan tablet pintar yang disembunyikan Lisa. Erika yang penasaran dengan apa yang direncanakan oleh George pun diam-diam mengikuti dan ia shock saat melihat George menemukan tablet pintar Bu dosen yang biasa digunakan untuk mengendalikan tempat ini. Saat George berkeliling, ia juga menemukan Bu dosen yang terbaring lemas di ruangan pendingin. Bu dosen berusaha meminta tolong kepadanya. Namun George yang mempunyai niat jahat dan tak mau dirinya dipenjara pun menjatuhkan kotak besi tepat di kelapa Bu dosen. Hingga Bu dosen tersebut segera COD-an dengan malaikat maut. Sementara itu kini Lisa dan Adam menjadi semakin dekat. Mereka mulai menceritakan kisah cintanya masing-masing dan Lisa juga berharap Adam mulai mencintainya. Di sisi lain terlihat Erika yang memadamkan listrik dan mulai mencari tahu apa yang telah terjadi di sini. Betapa kagetnya ia saat melihat Bu dosen telah meninggoy mengenaskan. Dan tiba-tiba George pun datang menghampirinya. Saat Erika berniat untuk lapor polisi, pria kuntul itu pun membiusnya hingga tak sadarkan diri. Di sisi lain, Lisa yang merasa ada yang tak beres pun mengeluarkan kunci yang disimpannya dan berniat untuk mengajak Adam kabur dari sana. Namun George yang telah standby di ruangan pengawas tak diam saja melihat Lisa dan Adam kabur. George pun mengaktifkan kalung pencekiknya hingga mereka tak bisa berbuat apa-apa. Saat Erika tersadar, kini ia ternyata menggantikan posisi Lisa. Adam sangat marah dengan Erika karena ia tahu Erika adalah bagian dari pelakuan hal goblok ini. Namun Erika berusaha menjelaskan bahwa dulu memang bagian dari ini. Namun semua melenceng jauh dari perkiraan. Erika juga memberitahu dulu ada satu momen di mana Erika dan si dosen berniat untuk melepaskannya. Namun Lisa menolak karena ia tak mau jauh-jauh dari Adam. Dan kini Lisa yang berada di ruangan pengawas bersama George sangat marah karena rahasianya telah terbongkar. Lisa memohon kepada George agar mau melepaskannya dan meluruskan hal ini. Namun sebelum George melepaskan Lisa, ia memperlihatkan sesuatu. George mengajaknya ke sebuah ruangan di mana di ruangan itu terdapat banyak pria dirantai yang ternyata semua itu adalah mantannya Lisa. Di sini George mengaku bahwa ia mencintai Lisa. Ia bersusah payah menahan mantan-mantan dan orang-orang yang menyakiti Lisa supaya Lisa senang karena dendamnya sudah terbalaskan. George juga mengakui bahwa ia sangat cemburu melihat ketertarikan Lisa dengan Adam. Tak hanya itu, George juga memperlihatkan kepada Lisa bahwa ia telah membunuh Bu dosen tersebut untuk membuktikan cintanya kepada gadis bibitan unggul tersebut. Setelah itu, George pun mengajak Lisa melihat Adam dan Erika yang masih terikat. Adam dan Erika memohon agar George mau melepaskan mereka. Namun George malah memberikan tablet canggih dan menyuruh Lisa untuk memilih siapa yang harus matoy duluan. Lisa yang sangat mencintai Adam pun memilih Erika untuk dikorbankan. Namun saat Lisa menekan tombol yang bernama Erika, alat itu malah menyakiti Adam. Ternyata George telah mengubahnya. George di sini menguasai game dan berhasil mempermainkan mereka bertiga. Hingga Lisa menantang George untuk membakar semua tempat ini dan keluar bersamanya. Perkataan itu membuat psikis George terdemek dan George pun keluar dengan alat di leher Adam yang masih aktif. Hingga akhirnya Adam pun meninggoy dalam kejadian tersebut. What did I miss? Oh. Erika di sini otomatis sangat kesal karena Lisa mau mengorbankan dirinya, keluarga sekaligus sahabat dari kecilnya. Namun mereka harus tetap bekerja sama untuk keluar dari sini. Hingga saat George kembali, ia menyuruh Lisa menekan tombol game over untuk menyelesaikan permainan ini. Dan betapa membagongkannya. Saat Lisa menekan tombol itu, semua kalung yang menempel di mantan-mantan Lisa langsung aktif dan perlahan membunuh mereka satu persatu. It's good. Lisa yang frustasi di sini pun menekan tombol pemicu kalungnya sendiri dan membanting tablet cerdas itu supaya tidak bisa dibatalkan. George yang tak mau kehilangan orang yang dicintainya pun berusaha menyelamatkan gadis bibitan unggul tersebut.
Melihat ada kesempatan, Lisa pun menghajarnya dan melepaskan Erika agar segera pergi dari tempat tersebut. Erika dan Lisa pun terus berlari dari kejaran George, hingga mereka terpojok di tempat di mana para mantan Lisa berada. Was it an accident? Was it blamed yourself when your sister... Lisa menyuruhnya untuk segera pergi dari sini. That fucking boyfriend of yours will not die for you! Dan Lisa yang terus dikejar George akhirnya berhasil menjatuhkan pria beban tersebut. Hingga pada akhirnya Lisa terpojok di sebuah ruangan dan tiba-tiba saat George tersadar, kini ia dalam posisi terikat dan kalung pemicu yang berada di lehernya. Serta Lisa dan Erika yang telah siap untuk meng-epic comeback-kan lawannya. Lisa pun menyiksoi George dengan gaya yang sedikit nyeleneh. Dan tiba-tiba... Namun ternyata Lisa yang terlanjur hancur psikisnya mengepluk kunci Inggris ke wajah Erika dengan brutal hingga giginya pretel. Dan film diakhiri dengan keluarnya Lisa dari neraka itu setelah membakarnya. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.